dokter. Kita lanjut lagi ke tingkat resiko dokter, atau faktor resiko. Kira-kira faktor resiko apa saja yang mempengaruhi dari COVID-19 ini dokter? Kalau kita berbicara faktor resiko penularan, kayak misalnya HIV ya. HIV kita tahu orang dengan perilaku yang berisiko tinggi, hubungan seks bebas atau misalnya pemakaian narkoba suntik, ya. Nah kalau ini faktor risiko siapa sih yang lebih rentan tertular gitu? Kalau dalam kasus corona ini semua orang rentan tertular, gitu ya. Nah tapi corona ini menjadi menakutkan kenapa? Ini ya. Misal ada 5 orang di satu ruangan tertutup yang sirkulasinya jelek ya. Orang yang pertama ini dia COVID-19 nih. Iya dokter. Tapi dia nggak ada gejala, sama sekali nggak ada gejala, ya. Dia mungkin salaman sama semua orang, ya, salaman, apa kabar, gitu, ngobrol gitu ya. Iya dokter. Nah, terus, oke lah, singkat cerita atau bersin nih nggak sengaja deh. Singkat cerita, temen yang pertama mungkin bisa nggak bergejala, tapi dia juga kena COVID-19 sebenarnya. Yang satu dia bergejala ringan, mungkin hanya demam ringan, pilek ringan, gitu ya. Yang satu bergejala sedang, ada sesak dia. Nah, sebenarnya ada radang parunya, tapi ringan mungkin masih bisa aktivitas ringan lah. Ya. Yang satu lagi sesak berat, bahkan bisa progresif sampai gagal napas dan kematian. Nah, ini dia. Ini spektrumnya penyakit COVID gitu. Jadi kita kalau dibilang faktor resikonya siapa yang lebih rentan tertular, nggak ada. Semua orang rentan tertular. Gitu. Nah, kalau dibilang semua orang, artinya kita di dalam satu ruangan terpapar oleh virus itu semuanya sama-sama resiko. Tapi kalau kita menjaga higiene, kita sudah mengerti bagaimana cara penularannya. Misalnya di ruangan itu, wah saya tahu nih udah COVID nih gitu, lagi pandemi. Dia nggak mau salaman, halo, ya. Kemudian juga di ruangan itu yang lagi bersin tadi, yang COVID dia bersin, dia udah tahu gua ada bersin sedikit nih, dia udah pakai masker. Resikonya menurun pasti, berkurang. Nah, itu resiko penularan. Ada cara-cara pencegahan yang bisa kita lakukan. Tapi kalau dari badan orang satu kena satu, nggak ada risiko siapa yang lebih rendah, nggak ada, sama aja. Nah, kalau resiko progresivitas penyakit atau perburukan penyakit, tentunya orang yang mempunyai penyakit lain yang sudah ada di dalam badannya sebelum COVID-nya masuk, sebelum SARS-CoV-2-nya masuk, biasanya DM. Ya, itu faktor resiko yang berdasarkan penelitian di banyak negara yang sudah menangani atau mendapatkan kasus COVID ini, DM biasanya yang perburukan dengan cepat. Kemudian penyakit paru yang sebelumnya ada, misalnya apa? Yang paling jahat nih, penyakit paru obstruktif kronik atau penyakit paru akibat rokok. Kemudian beberapa penelitian lain mengatakan hipertensi juga menjadi faktor risiko perburukan penyakit seperti itu. Baik dokter. Dokter, ini ada kemarin juga sempat disampaikan kalau yang usianya lebih tua itu lebih rentan. Satu lagi ya, saya lupa sebutkan betul. Pasien geriatrik juga, ya kita mengerti pasien-pasien dengan usia lanjut daya tahan tubuhnya sudah berbeda pasti ya. Yang menyebabkan orang-orang yang usianya lanjut lebih resiko untuk mengalami progresi penyakit menjadi meskipun nggak semua. Contoh kasus pertama di Indonesia itu kan ada satu yang usianya udah agak tua, ibunya, tapi akhirnya kan sembuh. Jadi memang kita nggak bisa nebak sebenarnya penyakit ini pada satu orang ini dia bergejala. Main basket dia yang kena tuh berapa orang, mungkin sekitar 6 orang yang udah confirm positif, nggak ada yang punya gejala sama sekali, cuma satu aja flu ringan. Gitu. Oke dokter. Itu dia. Berarti yang lebih rentan adalah kita semua ya dokter, tergantung dengan dia punya progresivitas dari penyakit ini sendiri. Progresivitasnya berbeda-beda. Tapi kalau risiko penularan, semua orang risiko ketularan. Iya, betul sekali. Ya karena itu nggak boleh keluar rumah. Iya benar sekali dokter. Karena penyakit ini nggak memandang mau kamu orang apa, orang laki-laki, perempuan, mau kamu siapa. Iya. Nggak peduli. Dokter, terus tadi dokter sebutkan masalah paru ya dokter. Terus kalau kita bicara masalah paru ini, penyakit paru, di Papua ini juga kan salah satu daerah yang banyak sekali kasus TB-nya dokter. Kalau misalnya dokter, seseorang itu dia pernah terkena TB, karena ini menjadi pertanyaan juga banyak yang DM ke kami, dia ada sakit TB gitu atau tidak ada penyakit paru lainnya. Apakah dia lebih rentan atau bagaimana dokter?
Ya, kalau kita berbicara PPOK dulu ya. Iya dokter. Kalau PPOK itu kan jelas sistem pertahanan di dalam saluran napasnya udah rusak tuh. Iya. Ya, terutama sistem untuk mengeluarkan lendirnya. Ya, orang ngerokok aja yang belum kena PPOK kan pasti agak susah ngeluarin napas. Udah wajar deh itu. Nggak mungkin nggak, semua perokok pasti kayak begitu. Nah, apalagi orang udah menderita PPOK akan lebih sukar untuk mengeluarkan lendirnya. Nah, pada saat COVID masuk, lendir itu kan satu sistem yang bisa mengeluarkan entah bakteri, entah virus, entah debu keluar begitu. Dengan sistem pertahanan mengeluarkan lendir yang udah rusak, lebih mempermudah COVID-19 ini untuk menyebabkan penyakit. Dan kalau memang sudah masuk, pasien PPOK aja udah sesel. Iya, Apalagi dokter. ditambah Mbak. dengan infeksi virus yang seperti ini, Siap, dokter. sangat mungkin menyebabkan perburukan atau progresivitas dari keadaan orang tersebut. Kalau saya lihat seperti itu. Orang yang bekas TB gimana? Ya, bekas yang kita sebut bekas TB kan belum tentu rusak parunya. Spektrumnya juga luas. Ada yang parunya rusak betul-betul rusak, ada yang nggak ada yang hanya kelainannya sedikit aja, atau bahkan ada yang masih cukup normal, ya kita nggak bisa prediksi. Tapi yang jelas semakin besar kerusakan paru yang terjadi, resiko untuk perburukan dengan COVID-19 ya pasti lebih besar. Oke, semoga terjawab ya. Luar biasa.